لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwan dan akhwat rahimani wa rahmatullah, setelah saya bersyukur kepada Allah Ta'ala, memujinya dan berselawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, sekaligus juga berterima kasih kepada Ketua DKM atau segenap jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Uswatun Hasanah. Begitu pula tak luput tentu saja dari segenap panitia yang telah berhusnuzon kepada ana untuk mengkaji suatu kajian ilmiah di masjid yang mulia ini, dan juga tentu para jemaah yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkati, berkenan dan berhusnuzon untuk menghadiri kajian ini. Ikhwah sekalian, demi mempersingkat waktu, pembahasan kita secara tematik kali ini adalah tentang keramat, tentang apa yang biasa dikenal dengan keramat. Hakikat dari keramat itu apa? Karena terjadi distorsi pemaknaan dan pemahaman terhadap kekeramatan. Biasanya di Indonesia ketika tersebutkan keramat, maka gambarannya ke situ-situ lagi gitu. Dan bahkan menuju gambaran yang secara syariat itu batil. Secara akidah itu tidak benar. Dan bahkan kadang-kadang menjurus kepada kesyirikan. Maka mari kita di sini mengobati sedikit kejahilan kita tentang suatu label syar'i yang disebut karamah. Di Indonesia kan jadi keramat. Ya. Karamah aslinya dari kata karamah. Maka kita memahami sekarang apa? Pelajaran tentang karamah, hakikatnya. Karamah itu seperti apa? Dalam tinjauan Islam, pada sebenarnya gitu loh. Bukan tinjauan pihak subjektif yang tidak berdasarkan nilai-nilai Al-Quran atau As-Sunnah, bahkan bertentangan dengan keduanya, tapi dengan nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Karena kadang-kadang sebagian pihak memonopoli kekeramatan pada pihak tertentu saja. Ya, padahal dan juga kewalian itu juga menjadi definisi atau istilah yang didistorsikan sehingga dimonopoli oleh sebagian pihak. Baik, kita menuju ke definisi langsung jemaah sekalian. Langsung saja. Apa itu karamah? Atau kalau bahasa kitanya keramat. Para ulama banyak mendefinisikan tentang karamah. Tetapi umumnya definisi beliau-beliau ini rahimahumullah, definisi yang bersifat parsial, tidak jami', tidak mani', tidak menyeluruh mencakup segala jenis karamah, dan juga kadang-kadang hal yang bukan karamah masuk ke dalam definisi tersebut.
Maka kita berusaha mencari, dan ana telah mendapatkan definisi yang terbaik dari kitab Karamatul Awliya Dirasatul Aqdiyah fi Dhawi Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah, karya Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari. Beliau itu salah satu profesor dalam bidang akidah syar'iyyah, akidah Islamiyah di Universitas Imam Malik bin Saud di Riyadh, Saudi Arabia. Di kitab ini beliau menyimpulkan definisi paling terbaik, paling terbaik ya, paling bagus tentang karomah. Apa itu? Anda baca bahasa Arabnya dan nanti diterjemahkan dan dirincikan insyaallah. Al-karamatu hiya ma yamtannu Allahu bihi ala ahadi awliyaihi min ikramin ma'nawiyyin aw kharqin hissiyyin lil 'adati liwujudi sababin yaqtadih. Karamah adalah ma yamtannu Allahu bihi ala ahadi awliyaihi. Ini penting definisinya ini, Pak. Kalau antum bisa mencatat bagus, kalau bisa menghafal bagus. Nanti ingat aja deh. Karena di Indonesia ini kekeramatan ini menjamur ya. Ma yamtannullahu bihi ala ahadi awliyaihi. Apa yang Allah karuniakan kepada salah satu dari para walinya. Walinya Allah, bukan walinya setan. Ya. Jadi ada poin penting di muqaddimah definisi ini. Ma yamtannullahu bihi ala ahadi awliyaihi. Apa yang Allah imtinankan, Allah Ta'ala karuniakan. Berarti karunia. Imtinan itu karunia, minnah. Kalau karunia itu biasanya positif. Pemberian itu global. Tapi kalau karunia itu mesti positif, bagus gitu loh. Berarti Allah menginginkan kebaikan dengan karomah tersebut gitu loh. Bukan menginginkan fitnah atau keburukan atau syirik atau bid'ah, bukan. Tapi menginginkan adanya kebaikan dan maslahat. Ma yamtannullahu bihi ala ahadi awliyaihi. Dikaruniakan kepada para atau salah seorang dari para walinya. Walinya siapa? Walinya Allah. Ya, walinya Allah itu yang seperti apa? Walinya Allah Ta'ala adalah yang mentaati Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benar ketaatan. Disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus, yaitu alladzina amanu ayat 63. Didefinisikan oleh Allah. Walinya Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Takwa bukan sebatas simbolis, tapi benar-benar takwa. Lah kalau takwa itu bagaimana? Kata sebagian dari salaf kita seperti Abu Hurairah dan lainnya, takwa itu ibarat kamu melewati jalan yang penuh dengan duri dan rintangan, kemudian kamu mengantisipasi dan waspada. Mau lewat tapi kamu waspada. Jangan sampai kena duri, itu takwa. Itu takwa. Ya, kalau misalnya kita lewat jalan geradakan, banyak lubang-lubang, banyak juga batu-batu, kerikil-kerikil, kita waspada. Di setiap langkah atau setiap putaran ban kita itu waspada. Itu takwa. Nah sekarang kita menjalani kehidupan, di setiap single menit kita betul-betul melazimkan istiqomah. Itu takwa. Itu baru disebut apa? Wali. Nah sekarang wali ini seringkali dimonopoli sebagian pihak dan hanya bersifat seremonial atau simbolis. Fulan itu wali fulan. Contoh kewaliannya itu apa? Buka baju. Bukan, nggak ada wali kayak gitu. Ini nggak benar. Wali itu kata Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau misalnya dia wali, tutup aurat. Pusarnya jangan kelihatan kemana-mana. Oke, anggap pusar bukan aurat, bawahnya sedikit itu kan udah bagian aurat. Ini bukan wali. Gak bisa. Yang mengetahui wali hanya wali kata orang.
Itu kalimat cuman untuk apa? Pembelaan semata. Lah Allah Ta'ala beritahu kok wali itu kayak gimana? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau bertakwa tutup auratnya. Gitu. Kalau bertakwa datang ke masjid sholat. Ya. Begitu. Bahkan ada cerita bahwasanya ada wali kalau orang-orang pada ke masjid dia main gitar di luar. Enggak pakai baju, main gitar. Wali tapi ini nggak benar konsepnya ini, amburadul, ya. Kalau di zaman Nabi saja, Nabi bercita-cita, menginginkan, berangan-angan. Kalau misalnya ini saya bisa, imam gantiin, saya nggak jadi imam, saya keluar dari masjid, nyari rumah-rumah yang pada nggak sholat di masjid, saya bakar rumah mereka. Nah ini kemudian sekarang ada wali yang apa? Tahu ada yang pada sholat berjamaah di masjid, dia malah genjreng-genjreng di luar, tapi diklaim wali, keramat. Ini kan luar biasa salahnya. Jadi karomah itu tadi apa pertama? Ma yamtannallahu bihi ala ahadi awliyaihi min, dari apa yang Allah berikan apa? Dua hal. Imma dia berupa ikramin ma'nawiyin au kharqin hissiyin lil 'adah. Karunia tersebut bisa berupa ikramin ma'nawiyin, yaitu pemuliaan dari Allah yang bersifat maknawi. Ini satu model karomah, satu macam karomah, yaitu pemuliaan dari Allah yang bersifat maknawi. Artinya dia bukan bersifat materi. Nanti Anda contohkan insya Allah ya, tapi dicatat dulu itu. Ada ikram maknawi atau karomah maknawiyah, ya, kekeramatan yang bersifat maknawi gitu. Itu satu. Au kharqin hissiyin lil 'adah, atau hal yang luar biasa yang bersifat hissi, panca indera, materi, konkret, ya, yang bersifat konkret. Kharqin hissiyin lil 'adah. Kharqun lil 'adah artinya hal yang di luar kebiasaan dan kelaziman. Hal yang luar biasa. Kayak misalnya bisa ngapung di atas air, itu luar biasa. Itu namanya kharqun lil 'adah. Atau bisa terbang, manusia bisa terbang enggak pakai sayap, ini kharqun lil 'adah. Yang bersifat apa? Bersifat hissi. Hissi itu artinya indrawi. Maksudnya indrawi apa? Bisa dilihat, ya, bisa diraba, gitu loh. Itu namanya kharqi hissi lil 'adah. Itu kekeramatan model kedua itu, ya. Kemudian liwujudi sababin yaqtadhihi. Wali ini dikaruniai kekeramatan A atau B tadi karena ada sebab yang menyebabkannya. Sebabnya bisa karena ketakwaannya, bisa karena Allah ingin melindungi dia, ya, bisa juga untuk kemaslahatan dakwah dan kebaikan Islam, bisa, ya. Dan ini bukan seperti talbis iblis di para ahli sihir atau para pelaku bid'ah yang dengan kebid'ahannya bisa terbang, belajar di pesantren supaya bisa sholat di atas pohon pisang. Nah ini keramat versi apa gitu loh. Kenapa kudu sholat di atas air, pas sujud nyemplung, sholat di atas pohon pisang. Ada kitab namanya kitab Ajrumiyah jemaah sekalian. Tapi bukan Ajrumiyahnya yang salah, bukan. Ada terjemahannya versi Indonesia yang biasa dipelajari pesantren-pesantren. Di antara cetakan terjemahan kitab Ajrumiyah, kitab Nahwu, ya. Kitab Nahwu, ilmu Nahwu. Itu covernya itu apa? Seorang santri sarungan lagi sholat di atas pohon pisang.
sebagai motivasi untuk para santri, ente kalau misalnya bisa menguasain kitab ini dan khatam lulus pesantren dikasih jimat, kan biasa gitu, alasannya pegangan, dikasih jimat pegangan, ntar bisa ngapung, bisa sholat di atas pohon, bisa sakti lah. Itu yang disebut keramat oleh mereka. Dan ini definisi atau pemahaman seperti yang merebak di Indonesia sebenarnya kebanyakan. Iya. Oke, kalau disebut santri ya, anak santri, anak pesantren dulu. Tapi orang pada takut sama santri karena apa? Karena ngilmunya, karena keramatnya. Kebal bacok. Hati-hati ya mas santri itu. Dia bisa tahu apa yang kamu sembunyikan. Hanya Allah yang tahu sebenarnya. Ini pemahaman salah. Pemahaman salah tentang santri. Ya karena banyak juga santri yang salah memang. Dan pemahaman yang salah tentang keramat. Keramat tuh enggak gitu. Itu bukan keramat. Itu tipu daya syaitan. Kita tuh belajar agama bukan buat sakti-saktian. Biar kebar bacot, biar dipentaskan, kemudian apa namanya, nanti divideokan, lihat nih apa batang pohon dipotong pakai pisau tajam, kemudian nggak mempan. Masya Allah, itu baik yang ngebacok maupun yang dibacok sama-sama pakai setan, bukan keramat itu namanya talbis iblis. Kalau keramat itu semuanya zikir, bertakwa kepada Allah, tidak main seperti itu, tidak ikut tipu daya syaitan. Dan itu bukan karunia yang seperti yang tadi kita sebutkan barusan, bukan karunia. Jadi ada yang harus dibetulkan, dibenahi dari pemahaman kita terhadap kekeramatan. Ya, baik, kita lanjut ikhwas sekalian. Tapi tadi sebab yang membuat seseorang itu keramat ya, atau mempunyai karamah dari Allah, itu hanya Allah yang menentukannya, terserah Allah gitu loh. Jadi kadang-kadang orang yang saleh ini tidak meminta kepada Allah untuk bisa terbang, bisa apa, enggak minta. Enggak punya wiritan khusus untuk terbang atau ngapung di angin, enggak. Ya, atau jurus khusus buat kamehameha misalnya, enggak. Ada seorang diriwayatkan, insya Allah ini thiqah ya, dari teman anak seorang panitia kajian, dia punya teman, insya Allah sanadnya nyambung, thiqah. Ini kabar yang sahih ya. Jadi teman anak punya teman, dia cerita ya, Ana dikasih oleh seorang pemuka agama versi keramat ya, yaitu bacaan. Kalau kamu mau bisa terbang, baca ayat kursi sampai sekian ribu kali. Ana lupa berapa jumlahnya, lupa. Ini udah 3 tahun lalu lah diceritain. Maka dia pun berusaha mengamalkan itu untuk mendapatkan kekeramatan bisa terbang atau bisa ngapung di udara. Dia baca tuh ayat kursi itu terus sampai dia hitung betul-betul sekian ratus kali sambil merem terus gitu. Di kali sekian ratus yang memang paling akhir ini dia baca udah capek banget itu. Nah, ini udah terakhir nih, baca kursi terakhir nih. Dia ngerasa memang di pejaman dia ngerasa dirinya terbang, naik gitu. Pas di terakhir nih naik, terus dia buka matanya, beneran dia nggak di bumi, apa maksudnya naik berapa meter gitu, beneran. Tapi kemudian dia ngeliat ke depannya, ternyata ada kuntilanak di depannya, langsung kaget gitu, jatuh, kemudian sempat sakit dulu. Sakit ini dan juga shock juga kan, tiba-tiba kaget gitu. Nah, mulai sejak itu kata dia, saya merasa selalu punya teman. Siapa temannya?
Kuntilanak tadi. Itu karomah kayak gitu, itu karomah versi mereka. Akhirnya bisa ini, bisa nerawang, bisa melihat, bisa dan seterusnya. Ini bukan karomah, ini tipu daya syaitan karena menentukan zikir berapa bilangannya dengan ekstrim tanpa dalil. Akhirnya menjadi apa? Menjadi bid'ah. Jadi ya seperti itu. Baik, kemudian kita lihat di sini bagaimana karomah. Tadi sudah definisi, sekarang Anda pengen karomah kalau ditinjau dari Al-Quran. Kita mulai dari karomah ma'nawiyah. Karomah ma'nawiyah, di antara contoh-contohnya seperti apa sih? Mungkin Anda lebih banyak memporsikan untuk Al-Quran ya. Karena merujuk ke ayat Quran lebih mudah, antum bisa cari langsung di mushaf. Akan ditunjukkan beberapa ayat-ayat yang mengisahkan tentang terjadinya karomah di antara orang-orang soleh. Tadi kita sudah sebutkan surat Yunus 62 ya. Surat Yunus 62, 64 sampai 64. Karomah di antara karomah ma'nawiyah, dan ini sangat penting di antara contoh adalah busrul mu'min indah tidharihi. Kabar gembira untuk orang beriman, terutama ketika dia lagi ihtidhar, sakaratul maut. Di surat Yunus 62 sampai 64 disebutkan, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para wali Allah itu mereka tidak takut pas mati nih, memang takut, tapi ketika hadir malaikatul maut dan penolong-penolongnya itu diberitakan kabar gembira buat dia. Berita gembira untuk orang beriman dan wali Allah itu disebutkan dalam surat Fussilat ayat 30. Ketika seorang beriman mau wafat, dia sedang dalam kondisi sakaratul maut, di surat Fussilat ayat 30 disebutkan begini ya kawan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini kekeramatan dia ini. Tapi enggak dirasakan sama orang-orang yang sedang mentalkin dia, menziarahi dia, enggak dirasakan. Tapi dia pas lagi sekarat gini, pas lagi ihtidar, bentar lagi udah cabut nyawanya, dia itu selama hidupnya mengatakan Allah adalah Rabb saya, terus istiqomah dalam agamanya, maka turunlah kepadanya malaikat-malaikat ketika lagi mau dicabut nyawanya. Apa kata malaikat-malaikat tersebut? Allah takhafu, jangan takut. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan takut akan future kamu, masa depan kamu. Jangan sedih atas dunia kamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan kabar gembira ini, yaitu surga yang telah kalian dijanjikan oleh Allah terhadapnya. Dan ini karomah ma'nawiyah di akhir hayat seorang mukmin. Masalahnya kita bakal begini nggak nasibnya gitu loh. Sekarang orang banyak yang dialihkan dari mendapatkan karomah ini, dialihkan karomahnya ke karomah apa? Kebal. Akhirnya terperdaya oleh bisikan syaitan, pakai jimat. Ya, justru pakai jimat itu pas lagi sakaratul mautnya rata-rata susah. Itu udah mutawatir, orang-orang pada banyak yang tahu. Banyak yang pakai jimat kemudian pakai ilmu hitam. Ya, pas sekaratnya itu mengerikan, susah, baca la ilaha illallah enggak bisa. Kemudian pas wafat gentayangan. Nah, itu yang banyak. Yang gentayangan bukan dianya, jin foreign atau jin mana enggak tahu, terserah dah, yang penting terjadi itu, memang terjadi. Apalagi kalau masyarakatnya masih percaya hal kayak gitu. Gentayangan, enggak tenang kelihatannya.
Jadi itu kita dialihkan. Dan harusnya kita selayaknya mendapatkan karomah di penghujung hayat ini, kita malah nyari-nyari hal yang udah bukan karomah, dosa besar, potensi syirik lagi. Itu satu di antara contoh ya karomah yang perlu kita tuju itu. Ana tadi dengar atau ana baca ya bahwasanya husnul khatimah itu tidak didapat kecuali oleh orang yang qalbunya itu salimah. Arti lainnya, zahir antum boleh bagus, tapi batin antum gimana? Batin antum inilah batin kita sekarang. Aslinya kita inilah mencerminkan bagaimana khotimah kita. Kita mungkin ke masjid pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, kelihatan saleh. Ini gimana? Bukan berarti ini jelek, bukan. Tapi kalbunya harus dibersihkan dari kesyirikan, dari penyakit-penyakitnya, penyakit kalbu. Sehingga bisa menggapai husnul khatimah dan mendapatkan karomah yang tadi disebutkan dalam surat Fussilat. Nah, di surat Yunus disebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan busra, kegembiraan, kabar gembira di kehidupan dunia menjelang wafatnya diberi oleh para malaikat, la takhaf, la tahzan. Insyaallah masuk surga. Wajar kalau misalnya kemudian orang yang husnul khatimah dia wafat dalam keadaan senyum karena senang, bahagia dia dengan wafatnya. Tapi nggak mesti juga kalau ada pelawak mati dalam keadaan senyum husnul khatimah, belum tentu. Nggak tahu, belum tentu. Itu gaib bagi kita. Itu satu contoh teman sekalian. Contoh berikutnya ya kawan, di antara contoh karomah akan ada sebutkan juga contoh lainnya. Kalau karomah tentang bisa naik kemana, bisa terbang, bisa ini, Anda nggak mau sebut yang kayak gitu-gitu ya, karena itu udah masyhur dan sepertinya itu nggak mesti sebuah karomah ya. Nah, ada juga karomah yang disebutkan, tapi ini karomah yang bersifat hissiyah ya. Karomah maknawiyah tadi seperti tadi ya, dapat kabar gembira pas sakaratul maut. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karomah yang terbaik dan tertinggi bagi seorang muslim adalah istiqomah. Makanya kalau misalnya bisa kita istiqomah sampai akhirat, itu udah karomah, itu udah kelas. Indah banget itu. Ya, kita nyarinya istiqomahnya dulu jemaah. Ya, jangan nyari saktinya. Kebalik sebagian orang. Saktinya dicari, istiqomah nggak mau. Ya. Kalau kita datang ke sebagian dukun, pengen bisa apa gitu ya, supaya dapat karomah lewat dukun. Dukun itu bakal nyuruh kita apa? Jangan sholat Jumat, jangan sholat berjamaah. Nah, lihat kebalik kan? Kita disuruh jangan istiqomah, jangan pernah zikir. Bahkan di antara syarat menjadi dukun, sebagiannya berat loh syaratnya. Al-Quran robek-robek dan kemudian kencingi atau diolesi dengan darah haid. Itu ada seperti itu. Itu belum ritual lainnya seperti di goa dan seterusnya. Alhamdulillah. Demi dapat apa? Demi dapat yang mereka anggap sebagai kesaktian atau karomah. Baik, sekarang karomah hissiyah. Karomah yang bisa dikenal atau dikenai oleh panca indera. Di antara contohnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh ke perut Siti Maryam.
Meniupkan roh, ya ketika ditiupkannya roh gak bisa melihat kita, tapi kan hasilnya kan kelihatan, yaitu Nabi Isa alaihissalam, padahal tidak ada bapak. Dan ini kata para ulama dengan perantara para malaikat yang meniupkan. Maka kata Allah, "Fanafakhna fihi min ruhina." Maka kami tiupkan pada rahimnya Siti Maryam itu roh dari kami, yaitu roh ciptaan dari kami. Itu diantaranya. Nah, di antara contoh karomah, itu karomah yang luar biasa yang nggak bisa terjadi sekarang. Ada karomah lain di zaman itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 37. Jadi dulu Siti Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, memang ibunya Siti Maryam yaitu istrinya Imran. Sebagian menyatakan namanya Hanna. Itu ibunya ingin mewakafkan anaknya yang di rahim ini supaya nanti jadi anak yang selalu tinggal di masjid, di rumah ibadah. Ibunya mintanya apa? Putra. Allah ngasihnya apa? Putri Siti Maryam yang keluar. Siti Maryam kelahir. Taib. Kemudian akhirnya diasuh oleh Nabi Zakaria gitu. Diasuh oleh Nabi Zakaria itu adalah orang masjid ketika itu beserta ulama lainnya, selalu di masjid. Ditaruhlah Siti Maryam di mihrab. Mihrab ketika itu dikenal yaitu ruangan di dekat podium masjid. Nih, seperti ini di mihrab di samping ini. Tinggallah Siti Maryam di situ. Ya. Maka kemudian kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria itu mengunjungi Siti Maryam di mihrab, itu selalu ditemukan adanya buah-buahan. Selalu ada rezeki, ada makanan. Heran Nabi Zakaria. Qala, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Wahai Maryam, kamu dapat ini dari mana? Maka kata Maryam, qalat, "Huwa min indillah." Ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi rizki pada siapapun yang Allah inginkan tanpa hisab, tanpa dibatas-batasi oleh manusia. Terserah Allah. Artinya ini ketika para ulama ahli tafsir menyatakan ketika itu Siti Maryam enggak kemana-mana, yang ngurusin beliau cuma pamannya itu Nabi Zakaria. Artinya suplai makanan itu cuma dari Nabi Zakaria, suplai makanan, minuman dan seterusnya, enggak kemana-mana. Tapi ini Nabi Zakaria kan enggak ngasih buah, enggak ngasih ini. Ternyata kalau di musim panas ada buah musim dingin, di musim dingin ada buah musim panas di mihrabnya Siti Maryam. Heran, enggak masuk akal, enggak logis. Dari mana kamu dapat ini? Siapa yang ngasih? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah semua, wahai paman. Ya, ajaib tiba-tiba ada buah gitu. Enggak kemana-mana, ada buah. Dan ini disebut oleh para ulama ini karomah. Karomah hissiyah. Karomah hissiyah yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan yang lazim dan normalnya kehidupan manusia. Iya, ajaib gitu loh. Kok bisa? Nah, ini termasuk apa? Karomah hissiyah. Ya, begitu juga dengan antum. Lapar banget, tiba-tiba turun dari langit segepok uang 100 ribuan 20 pieces. Gimana kira-kira? Jangankan pas lapar, pas kenyang aja tuh mau digituin, ya kan? Nah, itu karomah nggak? Bisa jadi karomah karena, ya, tapi tergantung juga nih. Ya, nggak mesti itu karomah, bisa jadi tapi nggak mesti. Antum tuh soleh apa nggak gitu loh? Kalau ternyata nggak soleh, antum bukan waliullah, malas beribadah, bahkan maksiat lancar. Anak khawatirnya itu bukan karomah. Anak khawatirnya itu sengaja syaitan berusaha menipu daya supaya antum
nggak mau ibadah atau supaya antum melakukan maksiat dengan uang itu dan seterusnya. Baik, ini hujan atau apa ya? Hujan ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sekarang mungkin kita bertanya, ikhwas sekalian, ketika kita sudah tahu ada karomah ma'nawiyah, ada karomah hissiyah, ada juga sekarang pembahasan di antaranya batasan-batasan karomah itu diterima. Maksudnya ini tuh karomah gitu. Ya. Apa? Azan. Yang ada pertanyaan dipersilahkan nulis segera ya. Nanti ba'da isya ana insyaallah tanggapi kalau bisa. Di antara hal yang mendukung suatu hal yang ajaib ini menjadi karomah, apa ya maksudnya? Ketika terjadi hal yang luar biasa, bagaimana kita tinjau itu? Ini karomah atau bukan? Yaitu disebutnya dhawabit qabulil karomah, batasan-batasan diterimanya suatu peristiwa sebagai karomah, dianggapnya suatu hal sebagai keramat gitu. Apa batasannya? Ada beragam, tapi anak sebutkan beberapa poin saja karena panjang nanti kalau semuanya. Pertama, istiqomah di atas syariat Allah. Gitu. Istiqomah di atas syariat Allah. Kalau antum mengalami suatu hal yang ajaib, luar biasa, nggak lazim ini di kehidupan anak, aneh tapi nyata, tapi ajaib gitu loh, ya. Dan itu menimpa dan bermanfaat pada diri antum, ya. Apakah ini karomah? Padahal logikanya seharusnya nggak begini, gitu loh. Antum ngacak dulu. Selama ini saya itu istiqomah nggak gitu loh, ibadah. Misalnya ada sepasang muda-mudi dari bioskop habis nonton, ya. Kemudian yang lakinya ini nganterin ceweknya ke rumah ceweknya, ya kan? Ini konteksnya kan maksiat, ya. Kemudian lagi jalan kenceng banget, tiba-tiba ada truk gede nyalip. Wah, kemudian akhirnya ya ketabrak, nyerempet, motornya ringsek ke bawah dengan bannya truk. Nah, sepasang muda-mudi ini mereka tidak cedera sama sekali. Tidak cedera sama sekali. Orang-orang kok bisa kamu enggak mati gitu, bahkan enggak cedera. Gimana kira-kira? Kalau antum lihat peristiwa ini, emang ini di luar logika ya. Tapi ini karomah bukan? Nah, itu dia kan. Orang ini istiqomah enggak gitu loh. Enggak istiqomah, orang dia dalam keadaan maksiat kok. Nah kan gitu. Ya. Anda pernah mengalami seperti nggak pernah ceritain ke siapapun ini, cuman terjadi, tapi Anda nggak merasa Anda itu istiqomah. Cuman Anda dalam perjalanan menuju Jumatan. Anda waktu itu diundang Jumatan di Pertamina, kantor Pertamina di dekat Bundaran HI. Apa namanya gitu nggak tahu, lupa. Anda jalan dari Cilangkap naik motor, Anda lewat daerah dekat Kalimalang atau jalan apa namanya lupa. Habis dari Duren Sawit gitu ya. Habis kajian waktu itu di Insan TV. Kemudian menuju ke Bundaran HI itu, tapi jauh sekali itu. Ya, kemudian melewati kali, nyebrang lihat kali jalan aspal. Tiba-tiba rantai putus, lagi anak naik gitu. Rantai putus dan kejirat.
Apa? Arti kejerit apa? Kejerit artinya apa kejerit? Kejerit. Nah, gitu lah, kelibet. Kejerit gitu. Itu bahasa lama itu. Jadi kelibet. Jadi motor nggak bisa maju, bisa mundur. Di atas jembatan itu. Alhamdulillah agak luas dia. Itu udah siap pakai sarung, pakai baju koko, pakai jaket, mau khutbah di dekat Bundaran HI. Dari Durensawit masih jauh banget itu. Dan itu jam 11. Antum gimana ya kawan? Jam 11. Ini ada jalur khutbah. Motor kejirat rantainya. Jangankan kedep, ini aja nggak bisa. Dorong belakang nggak bisa. Khalas, udah stay di situ. Seperti anak harus nancep itu di atas jembatan dah. Kemudian anak pergi lari udah kayak jadi teringat Siti Hajar nanti gitu. Anak lari habis itu nyari bengkel dan juga mikir ini bengkel jam segini buka nggak mau Jumatan nih gitu. Bismillah insyaallah buka. Gitu. Nanya orang jauh bengkel nggak ada. Ternyata ada di sebelah sana ada lah bengkel. Wah alhamdulillah senang banget anak ketemu bengkel tuh kayak ketemu air zam-zam di padang pasir itu. Pak tolong pak nggak bisa ini. Akhirnya dia, dah saya tinggal di sini pak. Tolong bawain ke sana. Saya tinggalin nanti habis Jumatan saya balik lagi kemari. Akhirnya anak mesen Gojek. Alhamdulillah sampai di sana. Alhamdulillah sampai pas pada waktunya pas banget itu. Ya. Anak nggak tahu ini karomah atau bukan. Kayaknya bukan, kalau melihat ngaca ini bukan karomah, kebetulan ya qadarullah ya. Alhamdulillah ya. Tapi yang lebih ditanya lagi sama tukang bengkelnya, loh, sampean ini kan putus ya, kejirat tadi ya, apa namanya? Keselip gitu ya. Kok nggak jatuh? Di situ baru sadar pas setelah jam 2 siang anak ke bengkel itu lagi ditanya kayak gitu, baru kepikiran. Kan biasanya orang ya kalau misalnya lagi naik motor ya kecepatan 30 deh gitu misalnya, tiba-tiba rantainya putus terus kejirat gitu kan terpelanting jatuh, logikanya kan gitu. Tapi anak enggak, udah diem gitu. Loh kok nggak bisa? Loh nggak bisa. Repot juga kalau udah jatuh, repot. Masalah itu nanti jatuh ke kali dalam lagi, ya kotor lagi kan repot. Jumatan. Alhamdulillah enggak. Di situ orang berpikir, loh, iya juga ya. Kok enggak jatuh? Bahkan anak langsung diem gitu, kayak Allah diamkan gitu. Loh, kenapa nih? Masya Allah. Itu bukan karomah mungkin. Anak enggak menceritakan tentang karomah diri anak, enggak. Karena anak enggak merasa istiqomah. Tapi kalau antum mendapatkan hal seperti ini, ya misalnya, ini kok aja bisa kayak gini. Lihat diri antum. Apakah sebelumnya ini antum telah melakukan amal soleh atau enggak? Boleh jadi ini perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan antum telah melakukan kebaikan sebelumnya. Entah mungkin antum telah sedekah sehingga melindungi kehidupan orang dengan sedekah itu, bisa mungkin. Tapi yang terpenting jangan ujub dengan hal-hal seperti ini. Ceritakanlah sebagai ibrah saja. Ceritakan sebagai ibrah saja. Kemudian hal kedua jemaah sekalian, kalau tadi yang pertama yang dituntut adalah istiqomah. Kalau antum merasa ini karomah, lihat antum istiqomah enggak. Kedua, ketahuilah ini kaidah kedua, kharqul 'adah laisa dalilan mustaqillan 'alal karomah. Keluar biasaan bukan menjadi dalil independen atas kekeramatan. Keluar biasaan tidak bisa menjadi dalil independen atas kekeramatan. Ini pahami baik-baik. Ini kaidah ikhwan. Keluar biasaan itu tidak menjadi dalil independen akan suatu karomah, nggak mesti. Jadi melihat sesuatu yang luar biasa langsung keramat itu nggak mesti. Karena butuh dalil lain, yaitu lihat orangnya istiqomah atau enggak, gitu. Karena bisa jadi itu luar biasa itu dari syaitan. Contoh pesulap, pesulap bisa menghilangkan barang ini itu luar biasa ini.
tapi nggak bisa menjadi dalil akan kekeramatan dia. Bahkan ini tipuan syaitan. Itu tipuan dari syaitan bisa jadi. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala itu ada riwayat-riwayat tentang beliau yang mana beliau enggak serta-merta percaya. Ada seorang ulama di zamannya juga namanya Al-Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad itu ulama fikih yang masyhur ketika itu. Ulama fikih ini bilang, Laits, kalau pernah dengar namanya, ulama besar, masyhur masyaallah rahimahullah. Kata beliau, "Lau ra'aitu sahiba bid'atin yamshi 'alal ma' ma qabiltuhu." Kata Laits gini nih, kalau saya melihat pelaku bid'ah itu sedang berjalan di atas air, saya enggak terima dia. Maksudnya enggak bakal saya ambil ilmu dari dia. Paham enggak maksudnya? Kalau ada pelaku bid'ah, ya, saya melihat dia sedang jalan di atas air, enggak bakal saya terima riwayat dari dia. Ya, saya enggak menjadikan dia guru untuk saya timba ilmunya, enggak bakal. Kata Laits begitu. Kemudian Imam Syafi'i mendengar kalimat Al-Laits, dikabarkan kepada Imam Syafi'i bahwa saya Laits berkata seperti itu. Maka Imam Syafi'i berkata apa? Imam Syafi'i mengomentari perkataan Laits. Tadi perkataan Laits apa? "Lau anni ra'aitu sahiba bid'atin yamshi 'alal ma' ma qabiltuhu." Kalau saya melihat pelaku bid'ah itu sedang jalan di atas air, enggak saya terima dia. Itu kata Laits. Kata Imam Syafi'i, "Laqad qassar, ama innahu qassar." Laits itu kurang kalimatnya, kurang tepat kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? "Law ra'aituhu yamshi fil hawa ma qabiltuhu." Yang tepat adalah kalau saya melihat siapapun jalan di udara, saya tidak akan terima dia. Ngerti nggak bedanya? Laits itu bedanya apa? Mensyaratkan dia harus ahlul bid'ah dulu. Imam Syafi'i enggak, siapapun, bahkan ente sekalipun jalan di atas udara gitu, naik awan kinton, enggak bakal saya percaya. Ya generasi 90-an, 80, 90 kayak gitu. Generasi zaman now mana ngerti ya. Gitu. Enggak bakal saya terima. Kalau misalnya ada orang sholat di pohon pisang, udah ketemu Imam Syafi'i kayak gini, enggak bakal ditemani sama Syafi'i. Walaupun orang itu mengklaim ini saya keramat ini, enggak, bagi Imam Syafi'i ini bukan keramat. Gitu ya, Pak. Ya. Kemudian dhabit yang ketiga. Suatu kekeramatan tidak mungkin bertentangan dengan syariat. Gitu. Ini penting sekali. Ini penting, bahkan di antara poin paling penting kajian ini ya ini. Ini sebenarnya kapan azannya ya? Kok nggak azan? Belum. Kronologinya gimana? Azan kemudian selesai. Langsung qomat habis azan. Biasanya gimana biasanya? Qomat. Terus sunnah ba'diyah, salat sunnah ba'diyah, isya, azan, qomat, salat isya. Habis salat isya ngapain? Salat sunnah. Langsung kajian. Atau nanti anda ngomong di situ aja deh. Ya, habis isya insyaallah. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjut ke poin ketiga dari kaidah pembatasan atau sampai mana atau di manakah letak pembatasan kekeramatan. Kaidah ketiga, tidak sah kekeramatan yang bertabrakan dengan syariat atau segala kisah kekeramatan namun
ada pelanggaran syariat di kekeramatan tersebut, maka itu bukan kekeramatan. Gitu ya. Mungkin tidak terjadi pada diri kita, tapi cerita kan bisa. Cerita tentang ini, cerita tentang itu. Dengar cerita ini, itu harus diteliti terlebih dahulu. Apakah di cerita tersebut ada sisi pelanggaran syariat? Bisa dicontohkan begini ya, Pak. Ibnul Jauzi ya, dalam kitab Talbis Iblis memberikan beberapa contoh kisah. Dalam kitab beliau Talbis Iblis, ada seorang pria laki-laki diceritakan begini ya, Pak. Dia pengen wudu nih, laki-laki ini pengen wudu. Tiba-tiba ada satu cangkir atau satu wadah terbuat dari perhiasan, dan tiba-tiba pula hadir di dekatnya satu siwak yang terbuat dari perak. Satu siwak yang terbuat dari perak. Ya, kayak antum mau wudu nih, tiba-tiba ada segayung air, tapi gayung tersebut terbuat dari perhiasan yang indah. Kemudian tiba-tiba ada siwak yang terbuat dari perak. Siwak kan buat ini, buat sikat gigi. Maka dia pun berwudu dengan air tersebut. Ibnul Jauzi dengar cerita itu, beliau kemudian menimbang. Ditimbang sama beliau, kata beliau, kisah ini kalau benar, maka ini menunjukkan atas bodohnya orang ini. Masya Allah. Kalau kita kan ada orang, ya mungkin dia penampilannya Masya Allah, kelihatan orang soleh, mau wudu tiba-tiba hadir di dekatnya satu gayung terbuat dari perhiasan berisikan air buat wudu, dan juga ada siwak. Tapi siwaknya terbuat dari perak, bukan emas, perak. Kalau Ibnu Jauzi dengar cerita ini kemudian dia bersiwak dengan itu, maka Ibnu Jauzi akan bilang, ini orang ini bodohnya. Ini bukan wali dan ini bukan karomah. Tapi kan ajaib. Itulah dia tadi kaidah kedua itu. Tidak mesti yang ajaib itu karomah. Gak mesti keajaiban luar biasa menjadi dalil independen bahwa itu karomah. Gak mesti. Ditinjau lagi. Pertama tinjau orangnya. Kedua tinjau ada nggak pelanggaran syar'i di situ. Di kisah ini ada nggak pelanggaran syar'i? Ada. Apa? Menggunakan siwak terbuat dari perak. Nggak boleh. Apa larangannya? Hadis Nabi SAW. Ya. Larangan meminum atau memakan dari nampan atau dengan nampan terbuat dari emas atau perak. La yashrabanna ahadukum atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sahfatin min sihafidh dhahabi wal fiddah wa la ya'kulu min ahadihima. Janganlah seorang dari kalian minum dengan nampan atau dengan gelas terbuat dari emas ataupun perak, dan janganlah seorang dari kalian makan atau minum dari itu. Dilarang. Lebih-lebih juga bersiwak, bersikat gigi dengan sikat gigi emas atau perak, haram, dilarang. Kalau ini karomah, nggak mungkin kayak gini konteksnya, karena ini menjadi haram. Contoh lain, antum kehausan, haus banget, tiba-tiba ada khamr, tank gitu, karomah, karena ajaib. Ya enggak lah. Antum minum maksiat berarti dosa besar. Dia enggak jadi karomah jadinya. Jadinya apa? Tipu daya syaitan. Mau dicontohin lagi yang real di sini.
di Indonesia ini. Nih, ada juga nih, lihat contoh lain yang serupa dengan di Indonesia. Ada kisah yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Seseorang mendengar ayat yang di surat Al-A'raf ayat 156, ayat 196. Wa huwa yatawallas shalihin. Allah itu akan menolong, menjadi wali, menolong orang-orang soleh. Maka pria ini pun dengar ayat itu, Allah pasti nolong orang soleh. Maka fatarha nafsahu min as-sathi fa waqafa fil hawa. Akhirnya dia mendengar ayat itu, Allah pasti menolong orang soleh. Dia pun naik ke atas atap nih tinggi, kemudian dilemparkan diri dari atap. Tiba-tiba dia berhenti di udara, terbang. Orang kalau lihat sekarang wali, entah wali murid, wali santri, terserah, wali bawah, keramat ini, wali majnun. Iya, terbang. Dia terus makin aneh, itu kan benar, wa huwa yatawallas shalihin, Allah pasti menolong orang-orang saleh. Maka Ibnu Jauzi mendengar cerita ini bilang, ini semua dusta. Oke, kalau cerita ini terjadi, kedustaannya di mana? Kedustaannya di pendalilan dia. Kalaupun ya ayat itu benar, Allah menolong orang soleh, tapi melemparkan diri dari atap itu nggak ada soleh-solehnya. Itu maksiat. Maksiat itu. Sebagaimana kata Allah, wala tulqu bi'aidikum minat tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian ke kehancuran. Gimana menurut antum? Iyalah. Coba sekarang, oke. Antum udah sholat isya ya sekarang ya. Alhamdulillah. Sekarang iman lagi tinggi nih. Alhamdulillah. Allah bersama dengan orang-orang yang beriman, ya enggak? Iya. Kebersamaan yang Allah akan nolong orang beriman. Antum yakin enggak Allah tolong antum? Yakin? Oke, sekarang antum jalan dengan buta mata, merem, seberang. Ayo saksikan. Enggak ada yang nabrak. Bahkan ternyata motor nabrak antum, motornya mental. Wali. Ini bukan wali. Ini ada tipu daya setan. Kenapa? Kalau ini keramat, kalau ini karomah, ya tidak mungkin terjadi pelanggaran syar'i. Karena antum melanggar syar'i nekat dengan cara yang tidak benar. Oke, contohnya kemudian di Indonesia atau di mana-mana lah terserah. Allah pasti menolong orang yang berzikir kepadanya. Akhirnya dia wiritan pakai jimat, ikhtiar, kemudian terjadi pentas atau pertunjukan kekebalan tubuh. Ya, pisau tajam, enggak kebal. Kira-kira gimana ya? Normalnya orang kalau begini pisau pasti luka. Ini enggak. Sama enggak dengan kisah tadi orang lempar diri dari atas ini? Sama. Nah, selain masyarakat sekarang banyak yang ketipu di situ. Banyak yang ketipu. Hebat nih, ini deso ini kayak gini. Kalau di situ ada pelanggaran syar'i dan ingin merusak diri, ini bukan karomah namanya. Walaupun ternyata kebal, iya kebal, tapi ini siapa? Tipu daya syaitan. Makanya Ibnu Jauzi menulis kitab namanya apa? Talbis Iblis, tipu daya iblis. Ini bukan karomah, tapi pastinya mereka akan apa? Melabelkan ini karomah, keramat. Ya itulah syaitan. Syaitan pun dulu bapaknya syaitan, iblis. Itu pun ketika di surga, bukan di surganya, membisikkan ke Nabi Adam apa? Itu syajaratul khuld, pohon keabadian. Padahal pohon itu terlarang, tapi dilabeli apa? Yang bagus oleh iblis. Itu kerjaan setan memang. Ya. Ketika sesuatu hal yang ternyata bukan karomah, dikaromah-karomahin, makanya dikaromah wali keramat karena kebal.
Jarang sekarang disebut ini wali keramat karena istiqomah di atas sunnah. Jarang. Susah nyarinya. Rata-rata disebut keramat karena apa? Punya ilmu. Ilmunya apa? Ilmu hitam, ilmu kebal, ilmu menerawang, bisa nyembuhin penyakit orang, gitu. Tapi giliran sholat Jumat, katanya ke Mekah tiap pekan. Taunya di pohon mangga di nyantol. Ini bukan keramat, ini tipu daya syaitan. Ya, tapi masih banyak. Kita mungkin udah 4G handphone, tapi otak masih deso. Di masalah keramat ini pemikiran masih ngawur, walaupun 4G. Untuk urusan gini, HSDPA. Iya, atau mungkin di bawahnya lagi. Harus di-upgrade kita ilmunya ini tentang hal ini, sehingga nggak banyak ketipu. Ya, orang-orang yang ketipu kemudian mengkultuskan mereka ini karena alasan ini keramat, gitu loh. Pakai istilah syar'i karomah. Maka kita bilang definisi karomah adalah apa yang Allah karuniakan kepada di antara walinya. Kalau wali berarti apa? Istiqomah orang itu harusnya. Bukan pakai jimat, enggak, ini bukan wali. Yang pakai jimat-jimatan ini sama dengan mengundang jin atau syaitan untuk membantunya. Ini bukan wali Allah, bukan. Wali Allah itu tidak mengundang seperti itu. Wali Allah itu tawakal kepada Allah. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukup buat dia. Enggak perlu jin-jinan, enggak perlu kemudian pakai wiritan-wiritan yang enggak ada syariatnya. Jadi cara karomah, supaya dapat karomah, istiqomah aja dulu deh. Istiqomah aja. Siapa istiqomah, Allah beri ke karomah buat dia tanpa dia minta pun Allah kasih. Kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, Allah yang jaga antum. Ya enggak? Insyaallah Allah jaga antum. Ya begitu ya ikhwas sekalian, ya. Enggak ada pertanyaan insyaallah ya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ana pikir antum semua sudah paham, bahkan lebih paham daripada ana atau penulis kitab ini. Ya, insyaallah cukup ya. Ana juga mungkin bagian segera pulang. Karena makin dekat dengan waktu subuh ya. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan yang telah dipelajari malam ini bermanfaat. Tapi diingat tadi skema ini mana poin-poinnya adalah definisi karomah, ya, yaitu ma yamtannallahu li ahadin atau ala ahadi awliyaihi min al-karamah al-ma'nawiyyah atau al-kharq atau khirqin lil'adah hissiyah lisababin yaqtadihi, gitu. Yaitu apa yang Allah berikan kepada hambanya, kepada salah satu walinya dari kekeramatan yang bersifat ma'nawi, di antaranya istiqomah, ya, atau kekeramatan dari sisi materi, misalnya keselamatan yang tidak logis, ya gitu bisa. Misalnya dokter sudah memvonis ini nggak lama lagi, misal bukan kita, ada orang misalnya, tapi selama divonis itu langsung dia taubat sama Allah, minta tolong sama Allah, tawakal sama Allah, istighfar, benar-benar melucuti semua dosanya, tiba-tiba Allah selamatkan. Mungkin nggak ini karomah? Insya Allah ini karomah. Ini karomah ma'nawi atau hissiyah? Hissiyah, karena kelihatan langsung. Lihat, ajaib. Ternyata nggak jadi wafat. Gitu. Salah vonis dokter ternyata. Padahal vonisnya kuat tadinya, tapi harus sembuhkan. Bisa jadi ini karomah. Tapi setelah itu ya istiqomah lagi, jangan baru sehat, ngawur lagi, jangan. Nah, dengan sebab yang Allah inginkan gitu, dengan sebab yang Allah inginkan. Mungkin sebabnya kesolehan, mungkin sebabnya istiqomah, sebabnya bakti sama orang tua, ya, dan hal-hal lain dari
karomah yang sangat luas insyaallah taala. Ya, tetapi kita lihat ngacak juga, jangan merasa ini karomah padahal bisa jadi ini istidraj. Buktinya apa? Kita dikasih sama Allah enak tapi maksiat jalan terus. Ini bukan karomah. Kita dapat enak terus hidup, maksiat jalan terus. Ini bukan karomah, ini istidraj. Jadi istidraj itu definisinya adalah melimpahnya kenikmatan dengan terusnya kemaksiatan. Itu istidraj. Ya, maksiat no problem, nikmat datang terus. Ini tipu daya, hati-hati. Semoga Allah Ta'ala menjaga anak dan juga antum dari hal-hal yang buruk secara maknawi, dari virus COVID-19, dari segala penyakit dunia ataupun kesulitan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairal jazaa atas kehadirannya, atas undangannya dan ketersediaannya. Barakallahu fi ulumikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi